Perempuan itu berlari penuh sukacita menuju suaminya yang sudah 6 tahun tak bertemu. Tak disangka baru masuk rumah langsung melihat suaminya sudah punya anak cucu. Ternyata selama 6 tahun dia menunggu dengan setia. Suaminya justru sudah menikah lagi di perbatasan. Bahkan punya sepasang anak. Hatinya langsung hancur seketika. Yang lebih menyakitkan, keluarga mertuanya ternyata sudah tahu sejak lama. Tapi sama sekali tidak memberitahunya. Dia teringat hari pernikahan mereka dulu. Suaminya belum sempat membuka kerudungnya. Sudah dapat perintah militer dan pergi ke medan perang. Dia menyerahkan pusaka keluarga berupa giok pada suaminya. Hanya berharap suaminya bisa kembali dengan selamat. Tapi sekarang giok itu justru ada di leher istri mudanya. Hatinya bergetar. Dia coba tanya asal giok itu. Istri muda itu dengan santai bilang, itu pemberian suaminya saat tahu dia sedang hamil. Sebagai jimat pelindung untuk bayinya. Dia tak tahan dan bertanya pada ibu mertua. Kenapa sudah tahu tapi tak bilang apa-apa? Ibu mertua menjawab dengan ragu bahwa situasinya rumit. Saat suaminya menulis surat pun tidak jelas. Takut dia salah paham jadi tak dijelaskan lebih awal. Habis bicara langsung panggil anak kecil di pangkuannya untuk menyebut perempuan itu ibu. Siapa sangka anak itu langsung menolak. Bilang dia sudah punya ibu. Menghadapi kebohongan dan tidak hormat dari keluarga suami, dia marah besar dan memilih pergi. Suaminya merasa berani karena yakin dia takkan berani meninggalkan rumah jenderal. Dia adalah putri saudagar kaya. Kalau pergi dari rumah jenderal, orang luar akan menganggap dia wanita buangan. Nama baiknya akan hancur. Lagi pula dalam pandangan suaminya, status perempuan itu lebih rendah dari istri muda. Istri muda berasal dari keluarga terpandang, sudah melahirkan anak-anak untuknya. Tentu lebih layak jadi istri utama. Tapi dia tidak tahu bahwa rumah jenderal ini bisa bertahan selama ini. Semua berkat harta bawaan perempuan itu saat menikah. Saat adik ipar menikah, dia bahkan pakai setengah harta bawaannya untuk bantu biaya. Setiap hari melayani mertua tanpa mengeluh. Tapi yang dia dapat hanya dingin dan perhitungan dari keluarga ini. Akhirnya dia sadar 6 tahun pengorbanannya hanya jadi bahan tertawaan. Lebih baik pergi saja. Tapi di zaman dulu wanita minta cerai bukan hal mudah. Dayangnya khawatir dan minta dia tenang. Katanya suaminya baru saja menang perang. Pasti akan dapat pujian dari kaisar. Kalau bikin marah keluarga jenderal, bisa-bisa malah dicerai. Tapi dalam hati perempuan itu bersumpah akan tunjukkan bahwa yang menopang rumah ini adalah uang, bukan prestasi perang dan nama kosong. Dia langsung perintahkan Dayang menyerahkan kunci gudang dan buku keuangan pada istri muda. Istri muda pura-pura rendah hati. Saat terima kunci masih pura-pura minta maaf. Padahal dari dulu dia sudah mengincar posisi nyonya utama. Sekarang keinginannya tercapai, mana mungkin dia kembalikan dengan mudah. Demi hemat biaya, dia langsung potong pengeluaran sesuka hati. Hasilnya membuat ibu mertua dan nenek besar tidak puas. Nenek besar tanya kenapa makanan begitu buruk. Saat tahu perempuan itu tak lagi pegang kendali gudang, sikapnya langsung berubah total. Dia buru-buru ambil makanan dan suapi cicitnya. Tak disangka anak itu malah dorong mangkuknya. Sup tumpah dan mengenai tangan perempuan itu, langsung membuatnya melepuh. Dayang panik dan panggil tabib istana. Istri muda pura-pura suruh anak minta maaf. Nenek besar malah anggap remeh. Bilang cukup oles obat saja. Perempuan itu sangat terkejut. Teringat saat nenek besar sakit dulu, dia habiskan banyak uang panggil tabib terbaik. Setiap hari merawatnya sendiri. Tapi sekarang semua itu dianggap tak berarti di depan cicit. Baru kali ini dia benar-benar melihat wajah asli keluarga ini. Saat itu juga tabib datang. Tapi nenek besar bilang cucunya ketakutan. Suruh tabib periksa anak-anak dulu. Dayang sudah tak tahan lagi. Membela perempuan itu. Meminta tabib obati nyonya dulu. Nenek besar langsung marah besar. Teriak Dayang sudah langgar batas. Bahkan ancam akan serat dan hukum dia. Tepat saat itu perempuan itu tak bisa lagi bersabar. Dia berdiri dengan tegas dan berkata dingin. Siapa berani sentuh dia silakan coba.